Wazur tipain gitu kan. Terus eta. Bismillahirrahmanirrahim. Wazur tipain wan pisolin anahu wa anta wal marfulat tastabihu. Wazur tipain dan hari domir marfu. Zo ismun bimana sahib, domir yang memiliki kondisi ropa. Wan pisolin dan terpisah inpisol. Wazur tipain wan pisolin secara bebas kita terjemahkan domir munfasil marfu, ya. Domir yang munfasil dalam kondisi marfu. Ingat, kalau kita ngomong domir, ngomong i'rab, itu artinya i'rab mahalli, bukan lafdi, ya. Karena isim domir itu hukumnya mabni. Benar. Etana kalimat ana atau kata ana artinya aku. Wa dan kata wa artinya dia. Wa anta dan kata anta artinya kamu. Wal furu' dan hari cabang-cabangnya eta latas tabi'u tidak samar ieu al furu', yakni tidak asing lagi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa domir munfasil marfu itu seluruhnya ada 12, ya. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Seluruhnya 14, tetapi yang 2 digunakan untuk muzakkar dan muannas, dan yang kedua digunakan untuk mukhatabah dan mukhatab, ya. Mukhatabaninya mukhatabani dan mukhatabatani. Kemarin sudah dijelaskan bahwa isim domir itu terbagi kepada 2 bagian. Ada domir mustatir, ada domir barid. Domir mustatir kemarin sudah kita bahas bersama, dan yang baris pun kemarin ya disebutkan bahwa domir baris itu terbagi kepada 2 bagian. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Dan yang muttasil kemarin sudah dijelaskan oleh ajengan musannif. Keadaannya ada yang rofa, mansub dan majrur. Kemarin begitu, ya. Jadi domir barid yang muttasil itu kemarin dicontohkan oleh ajengan musannif dalam kondisi rofa, i'rib bina fa innana nilnal mina. Contohnya adalah na yang ada pada kalimat itu, beberapa na. Na sebagai majrur, na sebagai marfu, dan na sebagai mansub. Kemarin sudah, ya. Nah, yang rofa juga ada, ya, kemarin disebutkan seperti yadribi, akramani, marrabi.
Kemudian hum qaimuna, akramtuhum, dan lahum kemarin. Itu sudah dibahas kemarin. Sekarang ajengan musonif mau menjelaskan tentang domir munfasil. Domir munfasil itu ya kondisinya hanya ada pada dua kondisi saja. Pertama dia marfu, kedua dia mansub. Ya, tidak pernah ada domir munfasil dalam kondisi majrur, tidak ya. Dalam bait ini ajengan musannif Ibnu Malik memberitahukan bahwa ana huwa anta itu adalah dhamir munfasil dalam kondisi rafa. Ini baru rafa dalam bait ini ya. Dengan hurufnya, dengan cabang-cabangnya, yakni yang tadi disebutkan ana, nahnu, huwa, huma, dan sebangsanya. Taqaddama telah berlalu naon anna dhamir, bahwa sesungguhnya isim dhamir etayana qasimu terbagi ad-dhamir ila mustatirin, kepada dhamir mustatir, wa ila barijin, dan kepada dhamir barij. Dhamir mustatir itu dhamir yang tidak ditampakkan. Ada yang wajib tidak ditampakkan, ada yang boleh saja tidak ditampakkan. Wa ila barijin, dan terbagi kepada dhamir baris, dhamir yang ditampakkan. Wa sabaqa, dan telah berlalu naun al kalamu, pembicaraan fil mustatir, tentang dhamir mustatir. Wal bariju, dan ari dhamir baris, dhamir yang ditampakkan, eta yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin, terbagi ia dhamir baris ila muttasilin, kepada dhamir muttasil, artinya yang melekat atau menempel. Wa munfasilin, dan dhamir munfasil yakni dhamir yang terpisah. Wal muttasilu, dan ari dhamir muttasil eta yakunu ada ya muttasil eta marfu'an diropakan, wa mansuban, dan dinasabkan, wa majruran, dan dijarkan. Wa sabaqa, dan telah berlalu naun al kalamu, membicarakan fi dzalika kana ya al muttasil yakunu marfu'an wa mansuban. Wa munfasilu, dan ari dhamir munfasil eta yakunu ada ya munfasil eta marfu'an dirofakan, wa mansuban, dan dinasabkan. Wala yakunu, dan tidak ada ya dhamir munfasil eta majruran, dhamir yang dijarkan nu dijarkan. Wa zakara, dan menuturkan musannif al musannifu musannif fi hadzal baiti, pada bait ini, al marfu al munfasila, karena dhamir yang dirofakan, al munfasila yang munfasil, yakni yang terpisah. Wa wariya al marfu al munfasila eta isna syara, ada 12. Anak yang pertama lapad ana lil mutakallimi wahdah,
yang digunakan untuk mutakallim wahdah, orang yang berbicara wahdah sendirian, ia mutakallim. Jadi digunakan untuk orang pertama tunggal, ya, aku orang pertama tunggal. Wa nanu, dan lapad nanu lil mutakallimi al-musyarik, menang al-musyarik, istilahnya menang al-musyarak bacanya, ya. Kalau al-musyarik, al-musyarak kita terjemahkan yang ditemani, ya, atau yang menemani. Jadi nahnu itu kami, ini mutakalim, orang yang berbicara yang ditemani oleh teman-temannya, ya. Maka artinya tidak saya tapi kami, ya. Itu sebutnya orang pertama jamak, ya, orang pertama jamak. Awil muaddim nafsahu, atau yang mengagungkan kepada dirinya, seperti Allah misalnya di dalam Al-Qur'an, ya, inna khalaqnas samaa wal ard, ya, sesungguhnya kami telah menciptakan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, ya. Nah, padahal Allah tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan apa-apa untuk menciptakan langit, semata-mata oleh Allah sendiri. Tapi Allah mengatakan inna, ya, inna itu adalah muaddim nafsah. Allah mengagungkan dirinya untuk sebuah perbuatan yang sangat agung, ya, begitu. Kadang-kadang kalau orang kampung yang kaya, baheula ieu mah baheula zaman bapak keur budak, osok nyebut kami keur sorangan. Mas ku kami nu kitu mah digawean maneh teh becus mah. Benar. Maneh teh becus ku kami digawean. Oh, kami, lain kami teh lain ieu jeung batur lain, tapi kami teh maksudna kami, urang, saya gitu. Ini merasa besar. Wa anta, dan lapada anta lil mu'tabi, untuk orang yang diajak bicara, digunakan oleh orang yang untuk orang yang diajak bicara. Mu'tab, ya, sendiri. Ini disebutnya kalau dalam bahasa kita orang kedua tunggal. Kamu laki-laki, ya, kamu laki-laki, orang kedua tunggal laki-laki. Wa anti, dan lapad anti artinya kamu, lil muhatabati, untuk muhatabah, perempuan yang diajak berbicara. Atau dengan istilah bahasa kita disebut dengan orang kedua perempuan tunggal. Wa antuma, dan lapad antuma artinya kamu berdua, masih mu'tab tapi untuk dua orang lelaki atau dua orang perempuan, baik kedua-duanya perempuan atau laki-laki, atau satu perempuan satu laki-laki. Nah, kita bahasakan antuma, ya, antuma kamu berdua, lil muhatabaini, untuk dua muhatab, yakni orang kedua, ya, bukan tunggal, orang kedua yang tasniyah, benarnya yang mengisnin, yang mengandung makna dua. Awil muhatabataini, atau digunakan untuk muhatabataini, baik muhatabaini atau muhatabataini, kedua-duanya kata gantinya adalah antuma untuk dhamir munfasil. Wa antum, dan kalimat antum lil muhatabina yang digunakan untuk orang kedua jamak, orang kedua beberapa orang yang diajak bicara oleh kita. Ini disebutnya muhatabin atau orang kedua jamak.
Wantuna dan lafaz antuna artinya kalian ya, kalian para perempuan. Kalau antum kalian para lelaki. Lil muhatabati yang digunakan untuk muhatabat orang kedua jamak perempuan. Wawa dan lafaz huwa lil ghaib yang digunakan untuk al ghaib. Orang yang tidak orang yang tidak ada di hadapan muhatab, tidak ada di hadapan si mutakallim. Gaib alpa alias orang yang dibicarakan. Jadi lil gaib untuk orang pertama tunggal. Untuk apa? Untuk orang ketiga tunggal ya, untuk orang ketiga tunggal. Waya lil ghaibah dan lafaz dia artinya dia perempuan. Lil ghaibah digunakan untuk orang ketiga tunggal perempuan. Wa huma lil ghaibin dan lafaz huma lil ghaibin untuk digunakan untuk ghaibin orang kedua, orang ketiga yang gaib ya, untuk orang ketiga yang laki-laki, dua laki-laki. Awil gaibaten atau gaibaten, gaib dua gaib laki perempuan. Wa lil ghaibina dan kata hum artinya mereka lil ghaibin untuk orang ketiga jamak ya, jamak ini hum mereka. Wa wana lil ghaibat dan lafaduna lil ghaibat untuk orang ketiga jamak perempuan. Wa dzantisabin bin bisalin ju'ila iya wa tabri'u laysa muskila. Wa dzantisabin dan ari damir yang dinasabkan, damir yang memiliki kondisi nasab, kita terjemahkan damir yang dinasabkan. Maksudnya nasab mahalli ya, bukan labdi. Bilin bisali dalam keadaan terpisah. Etajuila dibuat ya zuntisabin bin bisalin. Iya ya seperti lafaz iya ya. Dibuat saja oleh Anda dhamir dalam kondisi nasab yang inpisal itu buat seperti iya ya. Iya ya, iyana, benar. Iyana. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahunna, gitunya, gitulah makanya. Watabri'u dan hari membuat cabang-cabangnya etalaisa bukan ia at-tabri eta muskilan hal yang sulit, membuat cabang dari iya ya cek ajengan musannif bukan hal yang sulit, bukannya. Kalau iya ya domir munfasil dalam kondisi nasab yang digunakan untuk mutakallim wahda, mutakallim al-ghair iya. Asyara isyarat musannif fi hadal bait, pada bait ini hilal mansubil munfasil kepada damir mansub al munfasil yang terpisah.
Jadi domir munfasil yang mansub. Wawa ari al mansub al munfasil eta isna asyara ada 12. Pertama iyaya, lapad iyaya artinya kepadaku. Artinya iyaya itu kepadaku. Lil mutakallimi digunakan untuk mutakallim wahdah. Wa iyana dan lapad iyana artinya kepada kami. Lil mutakallim al musyarak bagi mutakallim yang ditemani, awil muaddim nafsahu atau mutakallim yang mengagungkan nafsahu karena dirinya. Wa iyyaka dan lapad iyyaka lil muhatabi yang digunakan untuk muhatab. Dina Al-Quran iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah. Tidak bisa na'budu, tidak bisa ya, karena di situ ada yang disebut ihtisas, penghususan, lil ihtisas untuk menghususkan. Jadi kalau iyyaka na'budu artinya hanya kepada engkau sajalah kami beribadah. Beda dengan na'buduka. Kalau na'buduka kami menyembah engkau. Boleh jadi kalau menyembah engkau, menyembah pula yang lainnya. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah kami beribadah, menghususkan ibadah hanya untuk Allah saja. Jadi ada maksud ya, kalau iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaki lil muhatabati dan kalimat iyyaki artinya kepadamu lil muhatabati bagi muhatabah yakni orang kedua tunggal perempuan. Wa iyyakum dan lapad iyyakum artinya kepadamu berdua lil muhatabaini awil muhatabataini digunakan untuk muhatabain dan muhatabataini. Wa iyyakum dan lapad iyyakum artinya kepadamu lil muhatabina digunakan untuk muhatabin. Wa iyyakunna dan lapad iyyakunna artinya kepada kalian para perempuan. Lil muhatabati digunakan untuk muhatabat. Wa iyyahu lil ghaib dan lapad iyyahu artinya kepadanya, kepada dia. Lil ghaib digunakan untuk ghaib, orang ketiga tunggal. Wa iyyaha dan lapad iyyaha artinya kepadanya. Lil ghaibah digunakan untuk orang ketiga tunggal perempuan, ghaibah. Wa iyyahuma dan lapad iyyahuma artinya mereka kepada mereka berdua. Lil ghaibaini digunakan untuk ghaiben, awil ghaibataini atau ghaibatain. Wa iyyahum dan lapad iyyahum artinya kepada mereka. Lil ghaibina digunakan untuk ghaibin, orang ketiga jamak. Wa iyyahunna dan lapad iyyahunna artinya kepada mereka perempuan. Lil ghaibat digunakan untuk ghaibat, jamak orang ketiga jamak perempuan. Jadi babaring apa ganananya? Dalam kondisi rofa wa huma hum hiya huma hunna
anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu keropata lamun agar mansub iyahu nya benar lamun tina huanya iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana benar dalam kondisi nasab wa badiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'al muttasil la wala yaji'u dan tidak datang naon al munfasilu wa bihtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil wa fil ihtiyari dan dalam keadaan boleh memilih la yaji'u tidak datang naon al munfasilu dhamir munfasil idza ta'atta apabila gampang yakni boleh naon ayyaji'a datang naon al muttasilu dhamir muttasil dalam kondisi ikhtiar yakni dalam kondisi boleh memilih maka tidak dibenarkan mendatangkan isim dhamir munfasil ketika bisa memakai dhamir muttasil ya sama oh jadi sekali lagi dalam kondisi boleh memilih atau dalam kondisi ikhtiar tidak dibenarkan mendatangkan dhamir munfasil ketika bisa memakai dhamir muttasil. Contoh misalnya kalimat akramtuka. Pada kalimat akramtuka seharusnya kita menggunakan dhamir muttasil. Ya, boleh menggunakan dhamir muttasil. Akramtuka, aku telah menghormatimu, aku telah memuliakanmu. Selama dhamir muttasil bisa digunakan, maka jangan sekali-kali menggunakan dhamir munfasil dalam kondisi ikhtiar, kondisi normal. Jangan dikatakan menjadi akramtu iyyaka. Ulah, benarnya dalam kondisi normal temenang mengatakan akramtu iyyaka. Karena memang dhamir muttasil bisa digunakan di dalam kalimat itu dengan mengatakan akramtuka. Akramtuka, aku telah memuliakan. Jangan dikatakan akramtu iyyaka. Ya, tidak boleh. Kecuali kalau memang ada maksud khusus seperti untuk tujuan ikhtisar, untuk membatasi atau untuk mengkhususkan. Nah, buduka seharusnya buduka kami menyembah Engkau, tapi karena kita ingin mengkhususkan yang disembah itu hanyalah Allah, tidak ada yang lain,
maka kita baca iyyaka na'budu. Tidak bisa kita mengatakan ka na'budu. Karena kalau mengatakan ka na'budu, kemarin di bait yang telah lalu dikatakan oleh musannif bahwa dhamir muttasil itu tidak bisa dijadikan mubtada, tidak bisa disebut di awal kalimat ka na'budu. Teu meunang tah, kudu dikembalikan kana munfasil, kalimat menjadi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami beribadah. Ya, coba kita baca syarahnya. Kullu mauduin dari setiap tempat, amkana yang mungkin, yang boleh, naon ayyuta didatangkan. Fihi pada kullu mauduin naon bid dhamiril muttasili, dhamir muttasil. Etalaya juju, tidak boleh naon al-udulu, berpaling anhu dari kullu anhu dari munfasil, itu dari muttasil ilal munfasili kepada munfasil. Tidak boleh ya. Setiap keadaan di mana di dalam keadaan itu boleh didatangkan dhamir muttasil, maka tidak boleh berpaling kepada dhamir munfasil. Sudah saja muttasil yang digunakan. Illa bima, kecuali pada kalimat saya dukuru, atau illa bima, kecuali pada penjelasan saya dukuru yang akan menuturkan. Bukan masal musannif, jangan musannif. Fala taqulu, maka kamu tidak boleh mengatakan bi akramtuka pada kalimat akramtuka yang artinya aku telah memuliakanmu. Akramtu iyyaka, karena kalimat akramtu iyyaka. Kamu tidak boleh mengatakan akramtu iyyaka pada kalimat akramtuka. Li'annahu, karena sesungguhnya eta yumkinu mungkin naun al-hidyanu, mendatangkan bil munfasili kana dhamir munfasil. Karena dalam kalimat akramtuka itu boleh mendatangkan dhamir munfasil, benarnya muttasil, boleh mendatangkan dhamir muttasil. Kalau boleh mendatangkan dhamir muttasil, jangan berpindah kepada dhamir munfasil. Sudah saja muttasil yang digunakan. Fataqulu, sehingga engkau mengatakan akramtuka, kalimat akramtuka. Kamu mengatakan kalimat akramtuka, ini yang benar ya, bukan akramtu iyyaka, bukan ya. Karena pada kalimat itu menggunakan dhamir muttasil diperbolehkan. Selama dhamir muttasil boleh dipergunakan, jangan berpindah kepada dhamir munfasil, gitulah. Fa'ilam yumkin, maka jika tidak mungkin, tidak boleh naon al-hidyanu, mendatangkan bil muttasili, karena dhamir muttasil ta'ayyanal munfasilu, maka pasti atas yang demikian itu naon al-munfasilu, dhamir munfasil. Kalau memang tidak bisa dhamir muttasil didatangkan, maka sudah pasti yang kita gunakan adalah dhamir munfasil. Nah, contohnya iyyaka na'budu, iyyaka akramtu. Iyyaka, hanya kepadamu saja akramtu, aku memuliakan. Akramtu
Iyyaka akramtu, hanya kepadamu aku memuliakan. Wa qad jaa, dan telah datang naon ad-damir bisyiri di dalam sebuah syiran, munfasilan dengan kondisi terpisah, ma'imkanil ityan serta bolehnya mendatangkan bihi kana eta damir muttasilan secara muttasil. Padahal boleh mendatangkan damir muttasil. Kakaulihi, seperti ucapan seorang penyair, bil ba'isil warisil amwati, bil ba'isi demi Tuhan yang membangkitkan, al warisi yang mempusakai, al-amwati, al-warisil amwati yang mempusakai orang-orang yang sudah mati. Boleh dibaca al-amwati dapat, boleh dibaca al-amwata, ya, jadi maf'ul bih dari al-warisi. Qadamina, benar-benar yang telah mengandung, iyahum kepada amwat, naun al-aradu, tanah, bumi, bidari sejak dahulu kala. Yang menjadi syahid di dalam bait ini, di dalam syairan ini adalah qaddaminat iyahum, yang seharusnya adalah qaddaminathum, ya, qaddaminathum yang telah mengandung ya al-arduhum kepada al-amwat. Sebenarnya sudah sejak lama. Yang seharusnya mah, ya, mendatangkan dhamir muttasil. Selama boleh menggunakan dhamir muttasil, jangan berpindah kepada dhamir muttasil. Sementara penyair ini menggunakan iyahum dhamir munfasil. Nah, ini biasa ya, dalam persairan itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.